menurut saya di pengalaman di penghidupan ini ada sih orang Muslim, orang Islam yang baik-baik ya secara perbuatan tingkah lakunya ya, bukan soal imannya nanti sampai di surga atau tidak. Tapi mereka baik tuh, menurut saya ya ada yang baik lah benar kelakuannya. Tapi memang pada diem kebanyakan. Sebab kalau kita lihat di media sosial itu banyak tuh. Mereka juga tidak suka sama FPI, sama khilafah, sama kadrun itu banyak gitu. Cuman ini yang kadrun ini walaupun jumlahnya mungkin lebih sedikit, tapi teriaknya keras banget gitu ya. Teriaknya keras banget dan benar-benar kalau saya lihat itu kadrun di Indonesia nih khilafah ini orang beragama Islam ngakunya, tapi kok kayak bukan beragama Islam ya. Karena bahkan saya pikir kayak udah dimasuki iblis itu. Bayangkan kalau dia teriak-teriak itu Allahu Akbar, tapi menganiaya orang, ya kan? Bahkan menyembelih orang dia bilang Allahu Akbar. Itu mereka tuh di mana imannya? Apa mereka itu disebut Muslim yang betul atau bukan? Saya kira bukan ya. Kalau mau bicara dulu boleh ya, Pak Lebosa atau Pak Paul Dere, silakan. Kalau mau bicara dulu. Halo Pastor. Luar biasa. Silakan. Selamat malam Indonesia, salam semua. Pastor, saya pikir pemerintah harus pemerintah itu harus memperhatikan Majelis Ulama Indonesia itu yang kekisruhan di negara. Ya. Sudah terbukti. Ya. Mereka harus dipantau karena itulah sumber kekisruhan. Kedua, Ketua Masjid Indonesia, Yusuf Kala. Ya. Itu nanti mereka yang akan memporak-porandakan Indonesia. Dan ya pemerintah lah tugasnya. Begitu aja saya pesan. Ya, setuju. Majelis Ulama itu sudah terindikasi benar-benar sangat-sangat mengacaukan kondisi Indonesia. Terima kasih Pastor semuanya. Ya, setuju tuh saya tuh. Setuju ya. Sebetulnya memang itulah pertaruhan kita ya. Apa targetnya kita tuh Yahya Waloni? Bukan loh. Yahya Waloni itu hanya anjing yang menggonggong loh. Ya. Target kita siapa? Target kita itu khilafah loh. Yang saat ini mau mengancam Indonesia. Ya kan? Adalah khilafah. Dan siapa penggerak khilafah ini? Udah jelas, MUI. Sudah jelas Yusuf Kala. Sudah jelas Amin Rais. Sejak 98 mereka kemudian nampakkan jadi dirinya. Ya kan? Karena kekuatan yang menahannya itu sudah diambil. Ya, Pak Soeharto toh. Oh, Pak Soeharto memang banyak salah ya, tapi saya dalam hati saya respect sama beliau. Banyak salah, banyak pelanggaran beliau. Ya, tetapi beliau yang berhasil menahan khilafah itu selama puluhan tahun. Ya kan? Ketika gereja dikasih kesempatan selama 30 tahun, gerejanya melek ese, malah sibuk cari duit, gede-gedean. Edan, gerejanya edan kok. Nah, sekarang dikasih kesempatan lagi gereja nih, ya kan? Gus Yakut pun akhirnya nggak tahan kan, siapapun akhirnya kemarin takut-takut Gus Yakut, ya kan? Akhirnya Yasmin, kadang lihat ya, sejuta tawa kita, ya teman-teman dari Amerika udah mulai masuk sini, udah mulai teriak tampak muka, jangan bikin lu takut nu, ya kan? Pak Paul Dere jangan bikin gua takut, kemarin si Bung Beta masuk. Pak Robert Mawengkeng masuk, Pak HW semua masuk semua. Jangan bikin gua takut, kita semua nggak ada yang takut. Alengso masuk, ya kan? Udah nggak ada yang takut. Nah, udah mulai nampak semua tuh diaspora udah mulai gerah, udah mulai nampak semua. Gitu ya. Kita nggak main-main, kita serius. Jangan pikir kita nggak serius. Kita serius. Jangan pikir terus kita juga nggak ngerti kondisi di Indonesia seperti apa. Kita ngerti, ya. Kita tahu kondisi di Indonesia seperti apa. Hanya masalahnya adalah Anda siap nggak? Anda aja masih bertengkar kok, masalah dogma kok.
Anda siap nggak dengan gelombang 2 ini? Nah, Nabi ke-26 mau bikin gelombang 2 nih. Anda siap nggak? Ya kan? Anak Gilbert aja masih pelit kok. Ya kan? Anda siap nggak dengan gelombang 2 kita bikin ini? Kalau kita bikin gelombang 2 kita nggak main-main loh. Ya, kita nggak main-main dengan nanti. Ngeri. Ya, makanya saya juga sedang sounding sama teman-teman dulu. Ya, dan kita punya yang kencang. Nggak ada yang bisa dihasut. Itu ya. Oke, ini dulu Pak Victor Dele dulu. Pak Victor, silakan. Saya siapkan ininya dulu. Pak Victor, silakan. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Pak Paul. Kok Malam, Pak bilang Victor. Victor Dele? Jadi saya bingung. Pak Victor Dele, Victor Mandayo, maaf. Siap. Iya. Victor Mandayo. Ya memang sore hari ini memang kita dikejutkan juga ya dengan penangkapan Yahya Waloni. Tapi ya seperti Pak Paul katakan tadi, memang sasaran orang yang mencintai NKRI, bukan mereka sasarannya, tapi paham daripada khilafah itu harus angkat kaki dari Indonesia, karena sudah banyak kerusakan yang dibuat mereka di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia kerusakan yang mereka buat. Jadi saya sangat setuju Pak Paul bilang tadi bahwa bukan Yahya Waloni sasaran kita, Abdul Somad, bukan itu, tapi yang benar-benar itu adalah khilafah seharusnya tinggalkan bumi Indonesia. Entah mereka mau kembali ke paham itu ke Arab, silakan. Nggak ada urusan dengan kita di Indonesia. Memang ada beberapa tempat di media sosial hari ini yang cukup heboh, termasuk di Twitter, termasuk di TikTok. Orang berteriak-teriak mempromosikan khilafah. Dan orang-orang yang cinta NKRI menunjukkan aslinya seperti apa. Termasuk saya juga. Mereka bilang, Anda membenci Islam, saya tidak membenci Islam. Tetapi paham radikal yang dikeluarkan oleh orang Arab yang dibawa ke Indonesia, itulah yang saya lawan. Saya katakan saya tidak pernah berbicara Islam dari tadi di medsos itu. Saya katakan saya tidak pernah berbicara mengenai Islam. Tapi budaya ke Indonesia, khususnya ke Nusantara ini, sangat merusak budaya-budaya Nusantara. Kita punya budaya sendiri kok. Mereka bilang, akan jilbab itu budaya Islam. Saya nggak tahu dan itu budaya Islam, tapi yang saya tahu itu budaya Arab. Pakaian dari Arab. Tetapi yang dibawa ke Indonesia itu dengan plus-plus-plusnya itu sangat merusak. Bukan hanya, tapi dari tutur katanya orang-orang yang sekarang ini tutur kata aja saling memaki, itu hal yang biasa. Kemudian saling membenci. Kalau ingin membunuh, itu ajaran dari siapa? Tidak pernah. Kalau bukan ajaran-ajaran khilafah itu yang masuk ke Nusantara ini. Nah, saya katakan sangat setuju dengan omongan Pak Paul tadi bahwa yang kita benci itu, yang kita ingin halangi itu adalah paham khilafah yang berusaha menghancurkan Indonesia. Itu aja Pak Paul. Betul. Jadi memang hari ini kita memang mendapat berita itu sekaligus kita juga sebagai anak bangsa, kok bisa ya? Kok bisa begini? Jadinya malah bentrok antara rakyat yang di bawah, bentrok. Ada yang memuji polisi, ada yang juga tetap memaki, ya dari kader-kader, ya biarlah. Tapi yang kita ingin polisi harus tegas bahwa khilafah itu yang diusir dari Indonesia. Dengan pemahaman-pemahaman mereka termasuk Taliban dan sebagainya. Oke Pak Paul, dilanjut, terima kasih. Itu Taliban, kita belum selesai cerita Taliban kemarin kan, dengan Pak Ponto dan dengan ini kan, dengan Bang Ferdinand juga kita belum selesai kemarin. Betul. Karena Taliban ini membangkitkan sel-sel tidurnya teroris loh, ya kan? Iya, teroris. Kayaknya kalau Anda cuman targetnya, Waloni kemarin cerita, Waloni kapan ditangkap? Wah, Ustadz Somad kapan ditangkap? Udah itu Muhammad AS sudah mati malah ya kan, nggak usah ditangkap, Muhammad AS sudah mati sendiri. Tengkusul akhirnya mati sendiri. Nah, ya kan? Betul. Nah, makanya dengarkan waktu saya interview dengan Jawa Post itu, dengarkan ya. Ini saya lagi mau ketemu sama Jawa Post lagi dalam waktu dekat, mau ke Berlin saya ya.
Saya mau ke Berlin, mau ketemu sama mereka. Nah, aku nggak bisa. Yang bisa adalah mereka bunuh saya. Ya, yang saya ngomong ada dasarnya. Itu adalah perjuangan. Ya kan? Tapi jangan berkata, oh saya memberitakan Injil. Oh enggak, ini tentang Pancasila, bukan tentang Injil. Nggak ada kaitannya. Tentang Injilnya saya percaya dengan Injil yang akan memulihkan Indonesia. Tetapi pada kenyataannya yang sedang kita perjuangkan adalah Pancasila, bukan masalah Kristen Islam. Makanya itu loh, bedakan antara berapologet. Itu kadang-kadang orang itu nggak ngerti. Kalian itu makanya belajar. Tapi hari ini Pak Paul, ya. Pak Paul, di Twitter hari ini ada yang bilang, silakan tangkap yang si ini, tapi barter dengan Pastor Paul Zhang, katanya mau dibarter. Saya bilang, emangnya barang mau dibarter-barter? Barter. Iya Pak, benar ini Pak. Saya cuma lupa beritanya itu, saya copy tadi, lupa. Minta dibarter katanya. Walau itu kelasnya kelas apa itu enggak ada. Ya. Makanya saya kan nggak pernah membahas Waloni apa gitu kan, yang udah masuk penjara apa, saya nggak ada urusan. Karena kelasnya Pak Paul kan internasional, jadi mereka pingin yang dengan kroco-kroco ditukar dengan yang internasional gitu. Betul. Makanya itu kelasnya Muri Wali itu memang kelas kroco, makanya saya bilang itu cuma kelas Muri Wali. Repot sekali. Oh, ini ada babi nih. Halal ini. Ada babi halal ini. Mari kita halalkan tadi yang itu ya, babi tadi kita halalkan. Gitu ya. Dipang ya. Oke, Pak Victor luar biasa Pak Victor. Ya. Tapi saya setuju tadi ya, makanya teman-teman ayo Anda harus sadar bahwa kelas kita itu target kita itu jangan target cuma Jaya Waloni, terus si siapa kemarin itu Haikal Hasan, Tengku Sulni aja mau. Ini JK, Amin Rais, Ketua Habib Rizik, Amin Maruf. Habib Rizik mah udah dikandangin. Potong dong. Kalau dipotong sampai mau makan. Gua nggak doyan. Nasi pilis nggak mau, nggak doyan. Mendingan anjing gua itu single. Suka ganti-ganti pasangan. Abdul Somad kapan ditangkap ya? Abdul Somad kan ini racunan katanya. Jadi gini, jadi kita mau teman-teman fokus ya, berdoa dan berapologet itu fokus. Mana yang memberitakan Injil, ya, mana yang Anda sedang berjuang dengan ideologi negara. Anda harus jujur, Anda harus pisahkan, karena kita tidak akan mengkristenkan Indonesia, ya, nggak perlu Indonesia dikristenkan, ya, yang perlu adalah Indonesia mengenal Tuhan Yesus. Kalau Gus Yakut ya bukan Santo, kalau Gus Dur Santo, kalau Gus Yakut Santo Loyo, ya kan, belum terbukti ya kan, itu Philadelphia masih mangkrak, ya kan, AKBP Philadelphia, ya kita halalkan ini, ada babi kita halalkan dulu nih. Dikunci aja Pak Paul. Kenapa? Dikunci aja biar nanti kalau siapa yang bicara bisa diaktifin di mute ya. Oke, saya mute all ya. Nah, saya mute all dulu teman-teman yang mau ini raise hand ya. Oh sebentar nih Pak Pendeta Jimisun, apa ada laporan lagi Pak Pendeta Jimisun? Ya, terima kasih Pak Paul telah diberikan kesempatan kepada saya untuk melaporkan Pak Paul. Hari ini kita sudah membagikan nasi bungkus. Luar ya biasa. Yang ada di Cimahi, Depok, ya Depok 1, Depok 2, Jakarta Barat. Ini sementara lagi berbagi. Saya bersama tim Jakarta Barat ini. Jakarta Barat 1, 2, 3 ya. Kemudian ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Malang, Semarang, Salatiga. Ini tim-tim yang dibagi, Pak. Saya bersama Jakarta Barat ini, Pak. Luar biasa. Kita juga bagi masker, Pak. Jadi, iya, sudah saya spotlight dulu nih.
Ini. Mana spotlight? Nih, mereka lagi makan nih, Pak. Oh, saya spotlight tuh. Ini Nih. aktivitas kita kasih makan. Mereka lagi makan. Yesus Savior. Ini pertama saya udah dengar lama Pak Paul ya, tapi ini baru masuk pertama kali nih. Saya pertamanya terus terang aja waktu nonton Pak Paul punya video itu ya, agak kaget juga tuh awal-awalnya ya, dengan begitu lantangnya kan, suara Pak Paul tuh ngomongin tentang Muhammad, tentang Islam. Pada saat itu sih saya agak kaget juga tuh, berpikir wah agak keterlaluan juga gitu ya. Tapi setelah saya ulang lagi, dengar lagi Pak Paul bicara sama Jawa Post, sama TV One semua, dan kata Pak Paul kalau saya nggak keras begini malah didengar gitu kan ya. Saya pikir-pikir, ya akhirnya saya pikir betul juga memang. Emang kadang-kadang orang mesti kayak dibikin shock terapi begitu ya, baru dia bisa sadar, walaupun juga tidak sadar-sadar ternyata sampai sekarang masih banyak yang sudah mulai sadar toh sekarang toh, makanya ditangkapin. Ya itu, ya akhirnya saya jadi ketagihan nih saben malam nonton ini. Gitu. Itu cuman saya cuman saya memang bersorak-sorai. Ini saya tuh bingung ya Pak Paul, itu apa namanya, Indonesia ini orang Islamnya ya, tapi walaupun jujur saya akui Pak, ini menurut saya di pengalaman di penghidupan ini ada sih orang Muslim, orang Islam yang baik-baik ya secara perbuatan tingkah lakunya ya, bukan soal imannya nanti sampai di surga atau tidak, tapi mereka baik tuh. Menurut saya ya ada yang baik lah, benar kelakuannya, tapi memang pada diem kebanyakan. Sebab kalau kita lihat di media sosial itu banyak tuh, mereka juga tidak suka sama FPI, sama khilafah, sama kadrun itu banyak gitu. Cuman ini yang kadrun ini walaupun jumlahnya mungkin lebih sedikit, tapi teriaknya keras banget gitu ya, teriaknya keras banget. Dan benar-benar kalau saya lihat itu kadrun di Indonesia nih, khilafah ini orang beragama Islam ngakunya, tapi kok kayak bukan beragama Islam ya. Kan bahkan saya pikir kayak udah dimasuki iblis itu. Bayangkan kalau dia teriak-teriak itu Allahu Akbar, tapi menganiaya orang, ya kan? Bahkan menyembelih orang dia bilang Allahu Akbar. Itu mereka tuh di mana imannya? Apa mereka itu disebut Muslim yang betul atau bukan? Saya kira bukan ya. Lalu saya pengalaman bagi sedikit 4 tahun lalu itu saya ke Malaysia. Malaysia juga itu kan mayoritas Muslim ya, Pak Paul. Tapi aduh jauh banget bedanya, kayak apa? Berbeda terbalik sama Indonesia itu. Saya percis waktu 4 tahun lalu ke sana itu ya, beberapa hari sebelum Idul Fitri, jadi masih bulan puasa. Jadi Idul Fitri saya masih di sana. Itu saya bingung, lihat itu di kafe-kafe di depannya ditulis plakat ya, untuk Muslim tidak boleh masuk ya. Gitu, jadi terbalik. Kalau di sini kita ditutup ya, restoran ditutup, nggak boleh makan, nggak boleh kelihatan gitu. Di sana, wah bebas banget. Di pinggir jalan, orang makan, tenda-tenda makan buka, semuanya bebas. Malam harinya, itu kafe-kafe di Jalan Bukit Bintang itu, penuh Pak, itu diskotiknya, orang minuman keras di pinggir jalan itu bebas-bebas aja. Lalu di salah satu ujung jalan di Bukit Bintang itu band setiap malam tuh, band rock tuh bunyi di situ. Nah di kita, aduh segala-gala ditutupin. Ada sweeping lah segala macam. Ini orang-orang ini, kalau di Indonesia ini orang kalau udah pakai baju putih, jubah putih, pakai topi kupluk haji itu, atau pakai baju cingkrang dengan jenggot-jenggotnya yang tebal itu, mereka tuh udah merasa orang paling suci ya. Aneh tuh saya di sini tuh. Tapi sebetulnya kelakuannya terbalik, ya. Dan merasa paling berkuasa juga. Iya, nah doreng itu udah aja pasti kalah. paling Itu kan berkuasa. ingat nggak tuh ada yang pakai doreng, terus ada lagi mau disuruh prokes sama apa itu? Yang dinas apa itu? Yang pinggir jalan apa namanya ya? LLJR sama kepala LLJR kan? Ditanam pelai, dipukul kan sama si haji ini kan, si kiai ini kan? Kurang ajar banyak kan? Itu, aduh bener-bener kadrun khilafah ini luar biasa. Luar biasa kalau bahasa ini di Indonesia ini wah berarogan banget gitu. Udah merasa dirinya paling berkuasa, seenaknya aja lagi gitu. Nggak yang laki, nggak yang perempuan berjilbab, gitu sama semua. Aneh saya tuh. Heran mereka kok nggak malu gitu ya.
pakai baju yang mestinya menunjukkan identitas mereka sebagai seorang muslim yang baik seharusnya. Kok malah sebaliknya gitu. Saya tuh jadi bingung. Ya itulah Pak Paul, saya cuma share begitu aja. Luar Ya biasa. semoga Tuhan berkuasa di Indonesia lah ya, mengubah gitulah. Ya. Luar Terima kasih banyak Pak biasa. Paul. Oke, Ya, terima kasih satu banyak. jiwa bertobat, Ya. malaikat di surga bersorak-sorai. Nggak bercanda ya Pak ya. Iya nggak apa-apa, Tapi saya udah memang- bertobat lama kok. Saya udah bertobat Bercanda. lama Pak. Cuma jengkel doang lah ini bang. Saya di sini bisa melampiaskan emosi gitulah. Iya. Soalnya di mana Iya, lagi? memang ini channel Ya kan? panas, tempat kita Iya. berkeluh kesah. Bagus juga buat gubrak-gubrak Iya. gitu ya. Jadi nggak Iya. mau kalau di Indonesia saya masih punya akal sehat, nanti ditangkap kayak si kece gimana? Iya, Betul nggak? makanya. Jadi Ini- santai makanya aja lah. saya senang sekali teman-teman dari Amerika masuk semua ya, dari Amerika, dari Eropa pada masuk. Ya. Jadi memberikan encourage kepada teman-teman tuh, ayo jangan takut, ayo jangan takut. Ya biar itu yang kadrun-kadrun masuk di channel Pak Paul itu juga sadar gitu tuh. Ada orang-orang kan sudah gitu. banyak yang bertobat kan? Ikutin Oh banyak terus nggak? bertobat. Weh, ada Tapi saya puluhan masih kita lihat, sini udah Pak. bertobat. Ada satu kampung kemarin bertobat itu. Masa? grupnya Wah itu. syukur, puji Siliwangi Tuhan. itu. deh. Puji Satu Tuhan. kampung itu bertobat itu. Mudah-mudahan tuh yang masih teriak-teriak kayak si Rifki, apa itu Rifki siapa sama si Aswad Manurung bertobat ya tuh. Nah, Ya. Itu nggak berani masuk tempat saya, dia takut dibongkar. Iya Di tuh yang sok Sapra, pinter, Menahemali sok aja nggak pinter. berani debat sama saya kalau saya sampai di rumahnya. Saya sampai ke rumahnya kan udah 2 kali ke rumahnya. Oh, Nggak gitu berani. ya. Oke dah. Karena mereka nggak Ya, ada ilmu. Iya, jadi mereka nggak berani. Ada ngebul dulu. Ya. Oke, luar biasa. Oke Pak Paul, terima kasih. Ya, Puji Ya. Tuhan, God bless ya. puji Tuhan. God bless you, Pak Yesus Ya. Savior. Ya.